dan seterusnya. Beliau menyatakan, saya ditugaskan. Ini yang wajib kita garis bawahi para pengurus. Kalau ini tugas harus dilaksanakan. Seperti Bapak Ibu semua menjadi pengurus semua tingkatan dilantik oleh PSW yang ada di tingkatnya. Pada waktu itu kalau kita, kolbu kita terbuka kasusnya, akan terniang-niang dan akan mau bertanggung jawab. Hendaknya kita menyadari bahwasanya kita itu ditugaskan. Beliau juga menawarkan diri setengah mengledek kalau kita paham bahasanya beliau. Kalau nggak sanggup bangsa lain, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya Rabbana Allahu ya Aliyu ya Azim, Ya Rabbana al-Hafidhi wal Hakim, Salli ala bahril ulumil hikami Muhammadin wa alihi wa sallimi. Wa atina ilman kathiran nafi'a ya Allah, Anta sami'u wal mujibu man da'a. Ya ayyuhal ghawzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramin wal mukarramah, para alim ulama, para kiai bunyai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan. Al-Mukarram, beliau Dr. Andes Kiai Haji Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salat Wahidiyah yang kami hormati. Al-Mukarram Abina Romo Kiai Haji Ahmad Masrur Ihsan Mahin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wahidiyah Jombang dan sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdzib yang sama-sama kita dari Al-Mukarramah Ibunda Dr. Anda Hajah Tati Farika binti beliau Hadratul Mukarram Sayyid Syekh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, yang mana malam hari ini telah kita kholi yang ke-35 yang sama-sama kita ikuti. Al-Mukarramun, para beliau-beliau baik Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan baik pusat, wilayah beserta cabang, beserta para pengurus penyiar salat wahidiyah Jombang tingkat kecamatan, tingkat desa dan imam-imam jamaahnya yang kami hormati, para pejabat yang duduk di Forkombinda, Forkombin Jambek, Jombang Kediri yang berkenan hadir, yang kami muliakan, hadirin hadirat peserta mujahadah kubro gelombang pertama, baik itu yang hadir atau yang mau mengikuti live streaming yang kami hormati, panitia pelaksana yang kami banggakan, pembawa acara yang kami taati. Izinkan di dalam suasana mujahadah kubro dalam rangka Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, kami
makmum kepada para beliau-beliau di dalam muqaddimah ini. Maka dari itu dengan permohonan iringan doa harapan wa'ada alaina wa ala majlisina hadha, majlis mujahadah kubra min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa anwarihim wa ulumihim wa asrarihim wa amadana ya Allah kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat peserta mujahadah kubra yang kami muliakan, tadi telah kita simak bersama uraian baik itu sambutan ataupun kuliah dari akhina Kiai Mas Lukman Hakim Baisaiban Al-Idrisi, yang mana kita semua di dalam pembukaan mujahadah kubra gelombang pertama yang diperuntukkan oleh para pengurus penyiar salat waqidiyah di berbagai tingkatan, untuk agar kita senantiasa mewarnai arena mujahadah kubra ini, tak lain tak bukan adalah kita penuhi dengan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi menyampaikan idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ini selaras apa yang didawahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada tanda-tandanya mil alamatin najahi fin nihayah ar-ruju'u ila Allah fi bidayatihi. Tandanya seseorang bila mana ingin selamat di akhirnya, tandanya mujahadah kubra diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Senin pagi, maka harus kita mulai ar-rujwiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam di pembukaan ini. Bapak Ibu hadirin hadirat khususnya para pengurus di berbagai tingkatan, mari kita tafakkur sejenak bahwa kita menjadi pengurus adalah tugas. Seperti halnya kalau kita mau kembali fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu orang tidak akan hancur binasa mahalaka umruun arrafa qadra nafsahu. Seseorang tidak akan hancur binasa, akan tahu tentang kedudukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia hidup di alam yang nyata ini, di bumi Nusantara, di alam dunia ini, itu pun juga karena tugas menjadi khalifatullah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Tupoksinya apa kalau kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahibul Jami'ul Usul fil Auliya di sana menerangkan innallaha khalaqal khalqa li ta'atihi wa li ma'rifatihi wa li ibadatihi. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun afdhalul ibadati ma yusilu ilallah. Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri, untuk kembali kepada marwahnya, ruhnya, agar dia itu wahdatus syuhud, menyaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mu'alif menaklif kita salawat yang pertama, yaitu tentang tauhid Allahumma ya wahidu ya ahad dan seterusnya. Agar manusia kalau sudah beribadah hendaknya dia benar-benar ma'rifatullah, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah aulia rifun, supaya ma'rifat sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bimbingan Hadratus Syekh, beliau muallif sholawat wahidiyah. Selaras dengan tugas begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah juga karena tugas innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak. Bi akhlakillah, bi akhlaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlaknya belum mu'alif salat wahidiyah, mana Bapak Ibu? Akhlaknya terletak dari bimbingan beliau mu'alif salat wahidiyah. Beliau dicerminkan, dipengijawantahkan dengan ajaran wahidiyah, lillah billah, lirasul birasul, dan seterusnya, dengan gaungan yaitu menjiwai tauhid dan sekaligus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mujahadah. Tugasnya Rasul yaitu seperti senada yang didawahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tiada aku mengutus engkau Muhammad kecuali merahmati seluruh alam. Alam itu masih wawah, seperti doa kita yaitu apa itu? Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil baldah ya Allah jami'al alamin, baligh jami'al alamin. Jami'al alamin itu artinya masih wawah, itu dirahmati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengambil natijah suatu kesimpulan bahwasanya kita hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tugas beliau mu'alif salat wahidiyah. Beliau di dalam waksiat 9 mainnya, dari beberapa literatur beliau dapat isyarah gaib dan seterusnya, beliau menyatakan saya ditugaskan. Ini yang wajib kita garis bawahi para pengurus. Kalau ini tugas harus dilaksanakan. Seperti Bapak Ibu semua menjadi pengurus semua tingkatan dilantik oleh PSW yang ada di tingkatnya. Pada waktu itu kalau kita, kolbu kita terbuka kasusnya, akan terniang-niang dan akan mau bertanggung jawab. Maukah Bapak Ibu menjadi pengurus PSW Jombang? Mau. Sanggupkah mengucapkan janji, sumpah dan janji? Sanggup. Mana realitanya? Kalau itu tugas otomatis malam pertama mujahadah kubra ini sudah hampir 5.000 lebih yang hadir. Ingat Bapak Ibu, tugas jangan sampai ngeremehkan. Siapa yang menugaskan kita untuk menyiarkan, membina bagi para pengurus dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami muliakan, para peserta mujahadah kubro, hendaknya kita menyadari bahwasanya kita itu ditugaskan. Beliau juga menawarkan diri setengah mengledek kalau kita paham bahasanya beliau. Kalau nggak sanggup bangsa lain banyak yang menawarkan diri. Kalau sudah bangsa lain cancut tali untuk kita bina sama. Karena dia walaupun dimensinya unsurnya hanya dari api, namun nilai ketaatannya itu maksimal. Bukan kayak kita dari unsur api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah masih tawar-menawar. Ini perlu dipertanyakan di dalam kolbu kita
masing-masing. Tinggal kita para hadirin hadirat, para peserta mujahadah kubro yang kami muliakan. Apakah kita hubungan sama beliau mu'alif sholat waqiti hanya hubungan fisik saja? Tawasul hadrah kita kepada beliau mu'alif apakah hanya bil ilmil fikri yang akan menjadikan imajinasi? Maka banyak sekali para pengamal yang awalan dan para pengurus yang setelah dilantik hidupnya enjoy, serba dimudahkan, setelah 2 tahun 3 tahun gelandor. Itu pun yang masih tanya, kenapa hidupku dulu enak setelah mengamalkan? Karena dia itu sungguh-sungguh manjada wajada. Sapa wonge tekun bakal tekan. Awake dhewe mari dilantik 1 tahun 2 tahun semangat, setelah itu gabrukan karo koncone dhewe. Enggak tahu marwahnya dia itu ada tugas di dalamnya itu, sehingga kita sering dimarginalkan oleh yang lain. Salah siapa? Salah kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, kalau kita memandang beliau mu'alif sholat waqiti hanya suriahnya fiskiyah saja, tidak dengan kolbunya alam ruh, maka kalau orang memandang itu hanya sebatas mujahadah, hanya ritual, sing penting mujahadah, tidak seperti itu. Marilah mindset kita rubah, mujahadah itu penting. Jangan sesekali apa yang dikasihkan waqitiyah kepada saya, jangan sampai para pengurus di semua tingkatan mempunyai keyakinan berucap di dalam kolbunya seperti itu. Hendaknya apa yang kami infakkan, apa yang kami jariahkan, apa yang kami jariahkan kepada perjuangan wahidiyah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, kita itu sering menggerutu, nggak mau introspeksi diri, terutama kami Pak ini. Mohon maaf, kalau orang sering tafakur meniti diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mau menghisab dirinya, mau mengadili dirinya sebelum diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesanggupan kita menjadi pengurus oleh belum mu'alif mengambil hikmah, mengambil wasiat itu, bahwasanya sekali lagi mohon maaf, bangsa lain banyak yang menawarkan diri, Tuhan sebagai saksi. Bapak Ibu hadirin, mari kita renungkan. Seharusnya kita menjadi pengamal itu sudah sesuai dengan harapan beliau. Memang beliau di dalam maksiat itu saya tidak bisa membalas apa-apa, tidak ada apa-apanya, namun beliau mentauhidi dengan kalimat jazakumullahu khairati wa sa'adah di dunia wal akhirah. Ini doanya Sultan Aulia, doanya Ghaziatul Zaman. Bapak Ibu, jangan engkau pikir ini perkataan orang biasa. Beliau mendoakan kepada kita semua, mudah-mudahan kebaikan dunia akhirat menyertai kita dan kebahagiaan dunia akhirat menyertai kita. Sudahkah kita berjuang di wahidiyah merasa bahagia atau merasa tertekan? Nanti saja pengurus paling ya Sabtu Minggu hadir, paling nanti terakhir. Ini cobalah hati kita terobos dengan kasfu yang hasil dari mujahadah kita bersama. Memang secara evaluasi kita mujahadah kita semua Bapak itu perlu dimujadahi. Mujahadatuna tahtaju ila mujahadatikum. Mujahadah kita perlu dimujadahi, sehingga beliau mu'alif sholawat wahidiyah membimbingkan kita. Di samping kita mujadah yaumiyah, ada mujadah usbu'iyah. Otomatis mujadah kita dimujadahi oleh seluruh pengamal sholat wahidiyah di tingkat desa, begitu juga di tingkat kecamatan. Ini menandakan mujahadah kita semua perlu dimujadahi.
Bapak Ibu hadirin hadiron, cinta kita kepada beliau mu'alif sholat wahidiyah kalau kita tingkatkan menjadi syauq, rindu yang mendalam, akan menjadi fana Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu kita nyambung dengan mahabbah cinta kepada seorang guru usul yang kita yakini sebagai seorang ghausiyada zaman, seorang mujadid pembaharu, otomatis lahir batin kita di dalam kita menjalani kehidupan, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa takut, karena dia semata-mata menderek nih seorang guru kamil mukamil. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta Mujahadah Kubro, bagi yang mengikuti live streaming atau yang hadir di arena Mujahadah Kubro ini yang kami muliakan, memang evaluasi diri, muhasabun nafsi ini kalau nggak sering kita lakukan per detik per jam akan menjadikan jauh kita kepada beliau. Maka ada tanda 3 seperti yang disampaikan, yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau menjauhi seorang sultan aulia zaman akan diuji 3 hal. Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihi, Allah akan menghilangi keberkahan oleh nyambut gawe. Nyambut gawe kalau enggak berkah bagi pengamal, kepingin dana bok abot, kepingin ngisi les ngongko wae, kepingin birrul walidain, ngirimi doa leluhur khusus masih tawar menawar. Unu kok ya dianggap wakil athirul muwakil itu loh. Yang kedua akan diuji wa yusallitu waha sultanan doliman, Allah akan menguji seorang pemimpin yang dolim. Na'udzubillah. Mudah-mudahan pemilu yang dilaksanakan oleh bangsa negara kita semua ini mencerminkan, membuahkan, menelurkan para pemimpin-pemimpin yang amanah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi tarbiyati wa nadrati ghasyadz zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Tanda yang ketiga Bapak Ibu, kata Rasul, wa yahruju minad dunya bighairi iman. Ini titel terakhir kita niku wis suul khotimah, tutup buku. Monggo kita renungkan, kalau menjauh akan suul khotimah. Kalau sudah suul khotimah mau apa lagi? Siapa yang bisa menolong kita? Kita hidup dikasih kesempatan mengamalkan sholat wahidiyah, menyiarkan, ini adalah amanah, tugas seorang hamba kepada Allah, tugas atau yuktinya para umat Rasulullah kepada Rasulullah, tugas pengamal yuktinya khidmah nderek kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Memang kita jarang mengevaluasi, seolah-olah kita itu sudah lillah-billah, li rasul bi-rasul, logos, kita sudah mendekati kesempurnaan. Padahal beliau mu'alif bimbingannya ada, yukti kullati haqqin haqqoh, takdimul aham fal aham, thummal anfa fal anfa. Nah, pengurus belum bisa mengambil kebijakan, belum bisa mengambil waktu, mensiasati, memanajemen waktu dan seterusnya, maka pinjangnya yaitu yukti kullati haqqin haqqoh udhulu fissilmi kafah. Ikutilah bimbingan beliau mu'alif secara kafah, nanti hidupmu akan sa'ada di dunia wal akhirah, bahagia dunia dan akhirah. Resep inilah beliau mu'alif secara sukarela memberikan kepada kita semua. Tinggal kita, beliau mu'alif mendawuhkan wahidiyah itu ibarat daharan, ibarat makanan, tinggal menikmati saja. Bapak Ibu hadirin, mari
karena ini adalah sponsornya para pengurus di berbagai tingkatan. Kami mohon maaf, kami mengingatkan diri pribadi kami dan mengajak kepada para peserta Mujahadah Kubro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya rintian doa kita Bapak Ibu, aninil mudnibin khairum min tasbihil muqarrabin. Rintihannya orang yang merasa salah kita kepada Allah, salah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah kita kepada beliau Ghausiyada zaman radhiyallahu ta'ala anhum, salah kita kepada kedua orang tua, umumnya kepada umat masyarakat. Tadi disampaikan oleh Mas Lukman Hakim Al-Idrisi, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna, wa fi riwayah malam yahtamma laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin. Maka dari itu mari Bapak Bu yang kami muliakan, suksesnya Mujahadah Kubro di gelombang berikutnya tergantung pada malam hari ini. Untuk itu mari kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu merasa tidak mempunyai dosa, karena dosa kita itu banyak yang kita tidak sadar Bapak Ibu. Kita melakukan dosa namun tidak sadar diri. Maka dari itu mari Bapak Ibu kita merintih bihadratillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mohon hidayah kepada Allah, karena metodenya wahidiyah itu metode hidayah lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat tarbiyah nadroh, bimbingan secara lahiriah dan batiniah, minta dinadroh, disanari, diradias batin oleh beliau pada zaman. Mudah-mudahan Mujahadah Kubro pada gelombang pertama ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bi tarbiyati wa nadrati wa zada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Untuk itu mari sekali lagi, mari menangislah kalau bisa menangis Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan untuk merintih, karena dauhnya ya ayyuhan nas ubku fa illam tabku fatabaku, wahai manusia menangislah, kalau bisa menangis itu karena mutawaah faidahnya fatabaku, maka tangiskanlah sebelum engkau dicabut nyawamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita tata hati kita, jangan sampai ada yang tidur Bapak Ibu. Kasihan leluhur kita menanti kita, para makhluk jamil alamin menanti mujahadah kita Bapak Ibu. Mujahadah Kubro adalah penghujung dari mujahadah kita dari yaumiyah usbiyah dan seterusnya Bapak Ibu. Hadirin hadirat para peserta Mujahadah Kubro dimanapun Anda kalian berada, mari Bapak Ibu kita tata hati, mari segenap perhatian zahiran wa batinan kita pesatkan hanya pengetapan ajaran lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos. Mari Bapak Ibu. Al-Fatihah.